kerja ngerawat orang tua, jompo, kerawat anak sekalipun, itu adalah kerja. Dan negara harus hadir untuk memastikan ada valuasi terhadap itu. Mas kenal Letkol Teddy Indrawijaya kan? Oh ya, kenal. Dia itu kan kemarin viral. Apa tuh? Misalnya ketemu Gojek bagi THR itu bagus loh. Berdampak. Lu gak pengen bikin kegiatan yang kayak gitu aja? Uang itu ternyata lebih suka datang kepada orang yang sudah punya uang. Gak, itu bagus itu. Apa tuh? Uang cenderung mendatangi orang yang sudah punya uang. Ya. Itu jauh lebih baik daripada komentar kalau sudah selesai masak kompor dimatikan. Pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros. Ternyata mengatasi kemiskinan tidak serumit itu, tidak sesusah itu, dan tidak perlu semahal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, pada saat saya menjadi mahasiswa, salah satu aktivis yang saya terus-menerus perhatikan, orang yang namanya Budiman Sujatmiko. Oleh Presiden Prabowo Subianto, dia mendapatkan kepercayaan untuk memimpin BP Taskin, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Nah ini dia, Mas Budiman Sujatmiko. Halo, gimana? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya? Ya, Ini memang kamu gak sehat kelihatannya, agak pilek. saya bukan, karena saya deg-degan menghadapi Mas Budiman kan. Ini memang seragamnya begini. Oh enggak, ini memang pakaian yang saya suka aja warnanya, tapi jarang juga saya pakai, sesekali aja. Seringkali baju putih. Baju putih, Ya. itu kewajiban dari Pak Prabowo atau ngikutin enggak. Jokowi sebetulnya? Enggak ada, memang kalau ada rapat kabinet baju putih, kita jadi kantor baju putih gitu. Kecuali kalau Jumat pakai batik. Oh, apa Mas rasanya? Apa tuh? Apa bedanya ya? Jadi rakyat biasa, aktivis, kemudian jadi pejabat. Rasanya tuh gimana tuh? Gak ada bedanya. Hah? Gak ada bedanya. So, Serius? pecot lontor. Gak ada bedanya. Gak ada. Karena bagi saya menjadi aktivis, menjadi rakyat biasa, menjadi DPR, saya pernah 2 periode, kemudian sekarang di eksekutif, saya tidak merasa beda karena saya ini adalah orang yang sangat merasa terbantu, merasa berhutang pada yang namanya nilai-nilai hidup yang entah saya pegang maupun yang saya serap dari orang-orang sekeliling saya. Selama saya menjadi rakyat biasa, menjadi aktivis, menjadi DPR, sekarang menjadi kepala badan di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, saya merasa itu hanya sekedar beda posisi saja. Tapi yang saya kejar, yang saya targetkan, yang saya lakukan sebenarnya nilai-nilainya seperti yang saya bawa dulu ketika saya jadi aktivis. Apa? Yang bedanya hanyalah kalau dulu belusukan ke rakyat, zaman Orde Baru ya, diawasin diam-diam gitu. Kuda setelah jadi DPR, belusukan juga ke rakyat. Cuma sekarang jadi legislatif dan kemudian hasil-hasil itu, hasil-hasil temuan saya di rakyat saya sampaikan ke eksekutif. Nah sekarang setelah jadi eksekutif, tetap juga kita melakukan belusukan ke rakyat juga. Oh. Ya, tapi sekarang dengan eksekutif, beberapa hal saya sampaikan ke kementerian-kementerian teknis, beberapa hal kita kerjakan di BP Taskin sendiri. Kira-kira begitu, sama aja. Oke, jawab. Jenis kegiatan yang berbeda, tapi emosinya, perasaannya sama-sama saja ya. Saya tidak berada di alam yang berbeda. Mas, coba jawab salah satu pertanyaan di antara 4 pilihan jawaban di bawah ini. Wah. Pada saat diminta oleh Pak Prabowo memimpin BP Taskin, reaksinya Mas Budiman tuh bagaimana? A. Yes. B. Siap. C. Aduh Pak, emang harus yang ini Pak, apa gak ada yang lain? D. Bukan dari 3 jawaban di atas. B. Yang mana tuh? B. Apa sudah bingungan? Bukan jawaban di atas. Yang B. Yang B. Oh, B. siap gitu. Ya gak ngomong siap gitu, tapi ya oke siap Pak. Baik siap. Seingat saya ngomong gitu. Karena apa? Karena ketika beliau memanggil saya, Pak Budiman, terima kasih ya udah membantu dan terima kasih jika bersedia membantu ke depan. Saya kebetulan, ini kalimat verbatim ya. Yeah. Saya kebetulan
lagi mau membuat badan baru ya yang akan membantu saya khusus. Ini kita ada masalah nih Pak Budiman. Ya Pak, masalah apa Pak? Kita masuk ke G20, kita hilirisasi segala macam. Tapi ada satu masalah yang menurut saya menjadi keprihatinan saya. Dan ini harus dibongkar ya. Apa tuh Pak? Ini gak selesai-selesai dari dulu. Padahal kita sudah keluarin banyak anggaran. Apa tuh Pak? Kemiskinan. Oh baik Pak. Saya tahu Pak Budiman concern dengan itu. Betul Pak. Itu salah satu motivasi saya awal jadi aktivis. Saya benci dua hal Pak. Apa itu? Kemiskinan dan kebodohan. Ya salah satunya kemiskinan. Ya saya mau bikin badan percepatan dan pengentasan kemiskinan, badan baru yang harapannya Pak Budiman coba dengan badan ini membongkar. Kita sudah keluarin ratusan triliun tiap tahun lewat subsidi, lewat bansos. Macam-macam ya. Ada BLT ya. Dulu presiden-presiden sebelumnya juga banyak. Tapi kok ya masih ada orang miskin saja. Ini pasti ada yang sesuatu yang ada satu akar yang belum diselesaikan. Coba BP Taskin urai akar itu, selesaikan masalah di mana? Lembaga kajian. Jadi ini gimana sih? Bukan kajian. Nanti setelah itu melakukan debottlenecking. Apa masalahnya di kementerian-kementerian ini? Kenapa anggaran ini sudah banyak, anggaran itu sudah banyak, tapi masih aja ada orang miskin? Gitu. Tapi kan begini Mas. Kalau ditanya, bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara mengentaskan kemiskinan? Pendidikan harus berkualitas. Tenaga kerja harus berkualitas. Kesehatan harus bagus. Industri harus bagus. UMKM harus diperhatikan. Kemudian perdagangan harus dibuka luas-luasnya. Pertanian harus maju. Itu ngapain jadinya, Mas Budiman? Kan itu kementerian udah banyak. Kita pernah nonton nobar bareng ya, final Real Madrid Liverpool. Yang Liverpool menang. Kapan Liverpool menang Real Madrid? Final itu yang Karius kebobolan kan? Itu Karius. Kamu kan setelah itu dari sombong menjadi rendah hati, rendah diri depan saya kan? Saya nggak pernah sombong. Liverpool akan menang. Real Madrid. Kaget aja. Itu ada jadi rendah diri kan? Mokon gitu. Ya gimana? Gini. Kok ini jadi Real Madrid Liverpool sih? Bukan, saya terganggu ini. Ada hubungannya. Ya, oke. Ada hubungannya. Apa hubungannya? Kalau Anda bikin kesebelasan, timnya baik semua, tapi tidak saling mengoper bora, bagaimana? Baik semua nih. Lo taruhlah banyak superstar di tim kamu. Zidane, Ronaldo. Wah, mau taruh apa tuh? Bayangkan ya. Tapi kalau tidak saling mengoper bola, misalnya tadi kamu bilang, jika Kementerian Sosial mengentaskan orang miskin ekstrim, dientaskan, tidak lagi dapat bansos nih, dilulusin, graduasi istilahnya. Setelah graduasi, terus mau kemana? Kan harus disambut oleh kementerian yang lain, misalnya koperasi, atau kementerian lain ketenagakerjaan, atau kementerian lain UMKM, atau kementerian lain apa namanya transmigrasi, atau UMKM, kesehatan apapun lah ya. Kan ketika Anda ngoper bola, aku udah ngoper bola dengan bagus nih dribbling. Gua tendang, mana ya mau nerima umpan dari gua ya? Itu rupanya temuan awal yang kami lihat di BP Taskin, dan itu Pak Prabowo sudah wanti-wanti tentang itu, adalah kurang koordinasi, kurang integrasi. Meskipun sudah lama diupayakan, ada Menko segala macam, tetapi gimana caranya nyambut antara orang dientaskan kemiskinan, bagian ditampung di Kementerian Koperasi, ditampung di Kementerian Ketenagakerjaan, mungkin ditampung di Kementerian Pendidikan, ternyata ada yang nggak bisa harus ditransmigrasikan. Ini saling berbicara antara kementerian dan kementerian lain, rupanya ini yang masih waktu itu dilakukan Pak Prabowo, menjadi tugas BP Taskin untuk memutus sumbatan-sumbatan itu. Satu, antara kementerian dan lembaga. Kemudian juga berkaitan dengan di daerah. Kita tahu dengan adanya otonomi daerah, kadang-kadang pemerintah daerah, bukan kadang-kadang, seringkali pemerintah daerah kan punya visi misinya sendiri. Bupati dan wali kota yang menang kan punya visi misinya sendiri yang kadang-kadang tidak bersambung dengan pemerintah pusat. Nah, BP Taskin itu bagaimana menyambungkan antara visi misi dari pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat. Harus ketemu tuh, karena saya pernah pengalaman, saya pernah diskusi dengan kebetulan seorang presiden Brazil yang sukses di dalam mengentaskan kemiskinan. Lula.
Brazil itu negara serikat, negara federal. Ya. Artinya otonomi negara bagiannya itu lebih luas lagi. Tapi khusus untuk pengatasan kemiskinan, Lula mengatakan harus sentralisasi. Gak bisa diserahkan ke daerah. Harus satu komando. Maaf. Bentar. Ya. Jadi bagaimana mengkaitkan antara program-program di daerah dan kementerian-kementerian. Nah karena itu kami BP Taskin membuat program namanya Sitaskin. Untuk mengkoordinasikan sinergi percepatan pengatasan kemiskinan antar kementerian dan lembaga. Sebentar Mas. Singkat aja. Bedanya lo sama Mensos apa? Apa? Mensos. Mensos bedanya. Mensos terutama Kementerian Sosial. Ya. Ini lebih banyak mengatasi menanggulangi kemiskinan. Menanggulangi artinya pertolongan pertama pada orang yang mengalami kemiskinan, kasih bansos, kasih BLT supaya mereka tidak tenggelam. BP Taskin tugasnya? BP Taskin memastikan setelah mereka dapat BLT dan mereka ternyata banyak yang sudah mentas harusnya, tapi karena tidak ada follow up setelah mentas apa, seringkali mereka nyaman menjadi penerima bansos dan BLT, ya kan? Tugas BP Taskin memastikan ini menjadi pemberdayaan ekonomi dikaitkan dengan kementerian-kementerian lain yang kemudian kita lakukan program bersama yang saya sebut Sitaskin tadi dengan beberapa kementerian, ya kita ke Pandeglang, kita ke Serang, kita ke Cilacap, ke Jember, ke Bogor dan daerah-daerah lain, kita ajak dirjen-dirjennya, kita ajak sekjen-sekjennya untuk dalam tanda kutip ngeroyok pengatasan kemiskinan di masing-masing daerah. Gini Mas. Misalnya nih, kemarin kita dapat cobaan tuh bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Itu kan udah turun tuh, BNPB dan lain-lain. Nah tugas lu tuh kalau misalnya ada bencana kayak gitu kan pasti orang mau bangkit lagi kan susah. Lebih pada rekonstruksi dan rehabilitasinya. Bukan soal nangani bencananya itu BNPB. Ya. Kemudian orang-orang yang butuh hunian sementara itu Kementerian Perumahan. Ya, kemudian butuh untuk bertahan hidup itu Kementerian Sosial. Itu memang urusan Kementerian TNS itu. Nah, kami memastikan agar pasca mereka diselamatkan dari ancaman kematian, ancaman kelaparan dan ancaman kemiskinan ekstrem, karena hilangnya rumah, hilangnya sawah dan sebagainya. Setelah dilakukan oleh kementerian-kementerian TNS itu, ya tugas BP Taskin memastikan supaya tercipta ekosistem kehidupan baru yang membuat setelah tertolong mereka nggak jatuh lagi. Itu BP Taskin itu memastikan kementerian-kementerian untuk ngeroyok di situ. Tapi kan ada Menko, Menteri Koordinator. Ini tugas lo kelihatannya mirip-mirip Menko nih. Agak mirip, memang agak mirip. Bedanya gini, menarik ya. Ada Menko Ekonomi, di bawahnya kementerian-kementerian ekonomi tuh. Iya. Industri, perdagangan, UMKM, pertanian. Keuangan. Ada kementerian PMK, Kemenko PMK, di bawahnya ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, ya kira-kira seperti itu. Ada Kementerian Infrastruktur, di bawahnya Kementerian PU, Kementerian Perumahan, macam-macam. Masing-masing Kemenko itu punya barisan kementerian teknis. Yang lucu dari BP Taskin adalah kita relatif fleksibel untuk lucu apa bagus? Hati. Yang bagus dari BP Taskin gitu dong coba. Lucu dalam artian unik, fun fact. Unik. Kalau dalam bahasa Inggrisnya fun fact. Fun fact. Oke, bukan lucu. Fun fact itu fakta yang kamu jangan ketawa, kamu ini gak lucu. Ya. Kita bisa ngundang ada Kementerian Sosial dengan BRIN rawat bareng, dan Kementerian Pendikti dan Kementerian Dikdasmen rawat bareng, dan kami sedang kerjakan itu lewat namanya program Sitaskin. Emang mau mereka diundang lo mau Mas? Ini ngapain sih Budiman ngundang-undang gue nih, gue banyak kerjaan. Ya kan kita ada Perpres yang memang tugasnya itu. Kan ada Perpres yang 163 tahun 2024, tugasnya pertama nyusun konsep rencana induk. Jadi konsep penyusunan kemiskinan, pengatasan kemiskinan kita susun. Kemudian saya tugasnya mengkoordinasikan, mensinkronisasikan ya semua kementerian dan lembaga untuk ketika mengatasi kemiskinan itu ya kerja bersama bareng. Itu targetnya apa sih BP Taskin? Apa tuh? BP Taskin ini Pak Prabowo bilang, oh ini sukses nih kan. Targetnya kalau Pak Dadan kan, wah MBG 2029 orang miskin tinggal 4,5% atau 5% sampai 2029. Itu gimana caranya, emang lu megang duit? Apa tuh? Loh, kita tidak eksekusi, kita dengan koordinasi dengan kementerian-kementerian supaya tepat sasaran. Masalah yang seperti saya katakan tadi. 5% aja, jadi sekarang berapa sih?
9%. 90 turun 4%. Nah, artinya banyak loh Mas. Artinya gini loh, Henry. Yang saya mau katakan gini, yang saya mau katakan adalah bahwa BP Taskin tidak eksekusi sendiri, dia harus koeksekusi dan memberikan roadmap-nya, monitoringnya, monitoringnya, evaluasinya, pelaporannya, bersambung nggak antara komunikasi dan koordinasi antar kementeriannya di setiap daerah. Gitu. Itu yang kita lakukan dengan bupati-bupati, wali kota. Kita ajak dirjen-dirjen, sekjen kementerian turun bareng, begitu. Kita ajak, selama ini kita ajak di berbagai daerah sudah kita lakukan. Dirjen, sekjen, turun bareng. Tadinya Mas ya, ini mohon maaf nih kan saya nggak ngerti. Misalnya Mas Budiman dengan tim belusukan, ketemu nih ada orang-orang miskin. Wah, ayo kita entaskan kemiskinannya, kita jadiin kaya gitu, kita kasih bansos, kita kasih skill. Oh gitu ya. Nah, kan cuma mempercepat pengentasan kemiskinan kan? Mempercepat itu dalam pengertian apa sih? Mempercepat berarti ada sesuatu yang lambat selama ini. Apa yang buat lambat? Bukan karena orang lambat itu bukan karena orang kurang cepat. Cepat tapi tak baru koordinasi bisa terlambat kan? Tadi tuh kayak sepak bola. Semuanya keren tapi nggak berkoordinasi bisa menang nggak? Iya. Itu sumbatan, debottlenecking, birokrasi. Kira-kira begitulah. Lebih ke arah sumbatan koordinasi antar kementerian khusus untuk pengentasan kemiskinan ya. Tadinya saya pikir badannya Mas Budiman ini seperti BPR gitu. Kalau BPR kan Badan Pengkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat. Kalau ini Badan Pendanaan Rakyat. Jadi kalau lihat kasih duit. Tapi kita bisa mengkoordinasikan ya mana yayasan-yayasan di masyarakat. Dan kita koordinasikan, kita panggil yayasan-yayasan berkoordinasi dengan masyarakat. Ya, maaf, misalnya ada Yayasan Solidaritas Nasional. Kebetulan punya Pak Prabowo. Ada yayasan yang lain juga membantu jamban waktu itu. Jamban-jamban modern di Jakarta, ya di DKI, jamban-jamban yang modern yang MCK lah. MCK, jamban-jamban modern. Mau itu koordinasi dengan kita. Kita koordinasi dengan Pemda DKI. Kemudian juga misalnya dengan beberapa kementerian, misalnya kita dengan Bappenas. Bappenas menarik. Kita kerjasama akan di 50 kabupaten kota tahun ini. 50 kabupaten kota. Dengan Bappenas kita melakukan koordinasi untuk percepatan pengentasan kemiskinan di 50 kabupaten kota. Dan Kementerian Pertanian sudah di 10 kabupaten kota. Ya, nanti juga dengan Kementerian KKP, kampung-kampung nelayan juga kita dorong seperti itu. Oh, lo take the credit atau kementerian itu yang take the credit? Misalnya gini, Mas Budiman bilang nih sama Gus Ipul, Gus, itu ya, di daerah A itu kelihatannya kita mesti bikin program Kementerian Sosial di sana supaya kemiskinan di daerah itu teratasi. Atau kemudian ngobrol sama Ferry Juliantono. Tolong dong itu Koperasi Merah Putih di daerah sana dibuat. Apakah begitu? Dan terus kalau kemudian berhasil, kita lakukan. Kita lakukan. Misalnya berhasil, yang take the credit BP Taskin atau Kemensos atau contoh kementerian lain. Kita di Purworejo. Ada Purworejo sudah, kemudian ada di Jawa Timur sudah. Ngapain Purworejo? Ya dengan tadi contoh yang sebut kamu menteri-menteri. Menkop Pak Ferry, Mensos Gus Ipul dan saya. Kita lakukan koordinasi untuk orang-orang yang dientas. Kemarin juga di Serang juga dengan Kementerian Desa juga waktu itu. Mendes, Menkop, Mensos, BP Taskin. Di Purworejo Menkop, Mensos, BP Taskin. Ya, nanti juga daerah-daerah lain juga. Ya kita kerjasama dengan 3 kementerian itu. Bagaimana memastikan monitoring supaya yang sudah lulus tidak lagi menerima bansos itu bisa menjadi anggota koperasi. Nah kami dengan koperasi sudah berbicara juga program, ini sedang kita lagi rapatkan, program untuk membuat aktivitas koperasi itu hidup dan mendorong lebih banyak orang miskin menjadi bagian dari koperasi. Dan kita lagi mendorong pendekatan untuk menggalang bukan mengelola CSR. BP Taskin tidak mengelola CSR-nya, tapi membuat konsep bagaimana pengelolaan CSR itu betul-betul tepat sasaran, tepat arah, ya, tidak salah alamat. Gitu. Sebentar nih Mas, ini pertanyaan yang sangat simpel nih, mungkin mewakili. Misalnya, juru parkir liar, itu targetnya BP Taskin bukan? Bisa. Itu mau diapain tuh juru parkir liar tuh? Nah ini menarik pertanyaannya. Kita bahkan sekarang sedang konsep sesuatu di mana orang, selama orang itu punya tenaga, selama orang itu punya waktu, tapi mungkin tidak punya skills tertentu
untuk kerja di perusahaan tertentu yang mapan atau kerja di institusi tertentu yang mapan, selama orang itu punya tenaga dan punya waktu dan dia berbuat baik, kita akan apresiasi, kita akan kasih valuasi. Dan valuasi itu bisa dipakai untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya selama dia menjadi anggota koperasi. Oh, jadi si juru parkirnya suruh jadi anggota koperasi. Koperasi. Misalnya dia juru parkir liar di sebuah kecamatan, ya dia menjadi anggota koperasi desa Kelurahan Merah Putih di kecamatan itu. Mas, ini dia liar, Mas. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Loh, tapi dia punya tenaga nggak? Ada Tenaga. Ya. Markir punya ada gunanya nggak markir? Ada gunanya nggak? Kamu harus terbantu kan? Ya, kadang-kadang. Iya terbantu kan? Mencegah kecelakaan. Punya kontribusi sosial nggak? Kadang-kadang nggak ada, Mas. Keselin itu. Hah? Kadang-kadang nggak ada juga Oke. sih. Sekarang orang itu Orang itu misalnya kita pakai. Oke. Kamu ada waktu untuk parkir? Oke. Punya kontribusi nggak? ada kan? Itu ada. Katakan tidak ada ya. Wah, enggak dong, masih ada. Kalau dia melakukan manusia kalau berada di dunia ini pasti ada kontribusi. Nah, itulah yang BB Tasken punya konsep. Oh. Selama kamu punya tenaga, punya waktu, dan kamu curahkan tenaga dan waktumu untuk berkontribusi pada tatanan sosial, mencegah kemacetan seperti juru parkir, ya, itu akan kita kasih valuasi sejauh dan selama dia mau menjadi anggota koperasi desa Merah Putih misalnya. Oke. Ya, dalam bentuk apa? Valuasi itu nanti bisa ditukarkan dengan sembako. Oh. Bahwa dia kemudian dapat uang dari Hensat, ya, berapa parkir 5.000 misalnya, ya dia dapat juga. Tapi juga BP Tasken lagi ngatur supaya dia juga dapat sesuatu, token atau apa. Oh. Kayak misalnya Hensat misalnya punya tenaga besar tenaganya. Ya. Tapi ternyata misalnya Hensat tidak punya skills tertentu. Ya. Mau kerja di sini nggak punya, nggak sini nggak bisa. Nanti kami sedang menyusun sebuah teknologi dan kami sudah laporkan pada presiden. Kami sudah rapatkan dengan beberapa kementerian, ya, supaya Hensat nih minggu lalu ngajar ngaji 7 jam. Amin. Bersihin kampung seminggu yang lalu 5 jam. Bersihin makamnya orang sakti di situ setiap minggu 3 jam. Kemudian ngerawat orang jompo di kampungnya 6 jam seminggu tuh. Terhitung kan? Nanti jam-jam kamu berbuat baik secara sosial itu akan kita evaluasi. Dan itu bisa ditukar menjadi sembako. Dapat pahala. Pahala itu urusannya Gusti Allah ya. Terus saya BP Tasken memastikan pahalanya itu bisa cepat-cepat datang di minggu depan. Mas. Jadi si BP Tasken itu lo nggak ada laporan pelayanan orang miskin, nggak ada ya? Misalnya, wah gue nemu nih orang miskin, bawa BP Tasken, ini ada orang miskin nih. Kalau itu bisa aja, kita bisa saja seperti itu. Serius? Tapi nanti eksekusinya tetap di Mensos gitu. Tapi kami ingin gini, kan program Pak Prabowo itu banyak untuk pengatasan kemiskinan kan ya, makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, penghapusan 3 kredit, juta rumah. utang penghapusan. Itu di luar yang 6 yang strategis ya. Kemudian 3 juta rumah, kemudian Sekolah sekolah rakyat ya macam-macam. Ini programnya bagus. Nah, BP Tasken lagi merumuskan konsep supaya antar program-program bagus ini bisa berbicara satu sama lain. Bisa bicara dalam pertanyaan dengan bahasa yang sama. Apa sih bahasa pemberdayaan itu apa sih? Social work, kerja sosial, dan valuasi atas kerja sosial itu. Sehingga misalnya orang yang bantu nyuci piring di dapur MBG, dia tentu dia dapat gaji dari BGN-nya ya, Badan Gizi Nasional. Tapi kita juga lihat, ya dia sudah dapat gaji, tapi ada nilai sosial yang dia lakukan juga. Dia merawat makanan itu seolah-olah adalah untuk anak kandungnya, padahal untuk anak orang lain. Itu kan sebuah bentuk kepedulian, ya. Dan kita akan kasih apresiasi. Tidak dalam bentuk uang cash, tidak. Tapi dalam bentuk itu bisa memenuhi kebutuhanmu untuk mendapatkan sembako. Enggak, lo anggaran APBN lo berapa sih? BP Tasken tuh? Ya ada lah. Ada berapa? Kebetulan kita ini anggarannya masih dititipkan ke dalam di bawah Kemenko PM anggarannya. Anggarannya masih di Kemenko PM. Sebagian besar untuk belanja pegawai. Sebagian butuh belanja pegawai untuk studi segala macam, untuk studi belanja pegawai, rapat-rapat koordinasi antar kementerian, perjalanan-perjalanan dan kementerian dengan pemerintah daerah. To make the story short ya Mas ya. Ya. Misalnya nih
Lo dipanggil Pak Prabowo, ini misalnya gue Pak Prabowo ya. Mas Budiman. Pak Budiman. Pak Budiman. Pak Budiman Jatmiko. Pak Budiman Jatmiko. Bukan Sujatmiko. Bukan Pak Budiman Jatmiko. Iya, bukan Sujatmiko. Bagaimana kinerja BP Taskin sampai di mana? Santai Pak Prabowo orangnya. Oh santai. Budiman, Gimana, Pak Budiman? Pak Budiman Jatmiko, bagaimana kelanjutan BP Taskin? Nah, lo jawab apa? Saya sampaikan begini Pak Presiden. Berbeda dengan kementerian teknis lain yang melaporkan kerja-kerja lapangan. Sesuai dengan Perpres 163 2024 yang Bapak tanda tangani, tugas kami pertama menyusun rencana induk. Kemudian mengkoordinasikan antar kementerian supaya semua program-program yang ada itu pengentasan kemiskinan menjadi tolak ukur utama. Dan ini sudah diterjemahkan oleh Kemenko Pan RB juga, di mana ukuran untuk kinerja masing-masing kementerian, birokrasi segala macam adalah nomor pertama adalah pengentasan kemiskinan. Nah karena itu kami sudah nyusun rencana induk kami, dan rencana induk kami saya bilang bukan sekedar kami ambil dari visi misi Bapak yang Bapak setorkan pada waktu mencalonkan diri ke KPU yaitu dalam bentuk asta cita. Kami juga pelajari apa yang menjadi pikiran-pikiran Pak Presiden, Pak Prabowo waktu belum menjadi presiden dalam beberapa buku Bapak. Kami mencoba menerjemahkan itu. Sehingga laporan kami bukan sekedar ukuran-ukuran dari visi misi Bapak atau APBN, tapi kami ambil ukuran-ukuran dari pikiran-pikiran Bapak sebelum menjadi presiden. Ya, yang dalam. Ya, saya katakan kami mencoba mengkonsepkan, memberikan kerangka yang terstruktur, memberikan kerangka yang sistematis, sehingga pikiran-pikiran Bapak bahkan sebelum jadi presiden dan setelah jadi presiden kami terjemahkan dalam konsep yang lebih operasional di masing-masing kementerian. Karena konsep Bapak adalah konsep yang utuh, komprehensif, terintegrasi. Sementara kementerian-kementerian ini kadang-kadang juga kan jalan sendiri-sendiri. Nah kita coba satukan dengan tujuan-tujuan yang melampaui apa yang menjadi target di dalam visi misi. Tapi betul-betul memang kami mencoba, saya pakai istilah menteknokrasikan pikiran-pikiran ideologisnya Pak Prabowo Subianto. Kira-kira gitu. Itu kalau ditanyain akhir 2026 ini berapa persen penurunan kemiskinan? Target 2026 miskin ekstrim ya. Yang ekstrim 0%. Ya mungkin sampai dekati 0%. Ekstrim ya. Maksudnya ekstrim adalah mereka yang pengeluarannya per bulan 322.000 rupiah. Jadi maksudnya 322.000 rupiah per apa per bulan? Per bulan. Itu jadi nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi naik jadi berapa dia? Ya hilang dulu lah itu. Nggak, itu lo apain? Apa? Diapain sama Mas Budiman? Ya konsep tadi itu. Di rencana induk itu. Rencana induk dan konsepnya tadi itu. Sehingga orang tidak ada lagi nganggur. Evaluasi. Ya, orang tidak ada yang nganggur. Nganggur itu apa sih? Nganggur artinya kan dia bekerja. Cuma konsep kerja dalam kapitalisme itu apa? Dibayar. Satu, kerjanya harus memberikan untung pada si pengusaha. Betul tidak? Ya. Entah kamu kerja di bengkel, kerja di toko, kerja di pabrik, kerjamu itu harus menghasilkan profit bagi si pemilik pabrik, pemilik kebun, pemilik toko, itu kan. Konsepnya itu kan dalam kapitalisme. Sementara visi misi Pak Prabowo sebagai pribadi sebagai presiden, kerja itu apa? Kerja itu adalah orang yang tidak mager, Ya. orang yang tidak rebahan, tapi dia mengeluarkan energinya untuk doing something, melakukan sesuatu yang bagi orang mengatakan, ya itu kerja, tapi bukan kerja itu. Lo tetap nganggur. Lo kenapa nganggur? Ya kerjanya tidak menghasilkan keuntungan ekonomi. Oh, tapi dia kerja gak? Kerja, oke. Kami akan apresiasi itu. Kami akan evaluasi itu. Kerja ngerawat orang tua, jompo, kerawat anak sekalipun, itu adalah kerja. Dan negara harus hadir untuk memastikan ada evaluasi terhadap itu. Mas kenal Letkol Teddy Indrawijaya kan? Oh ya, kenal. Dia itu kan kemarin viral. Apa tuh? Misalnya ketemu Gojek bagi THR itu bagus loh. Berdampak. Lu gak pengen bikin kegiatan yang kayak gitu aja? Pengentasan kemiskinannya. Maksudnya? Ya langsung bagi-bagi gitu. Saya pertama miskin bagi BP Taskin itu bukan sekedar kurang uang tunai. Apa itu jadi? Kurang aset dan kurang akses. Tugas BP Taskin adalah memastikan ketiga-tiganya selesai. Lu tuh dari tadi ngomongnya berat bener loh kehidupan lu tuh sekarang. Maksud sih? Ini hidup gue dari zaman dulu.
Hidupku dari zaman aktivis mikirnya kayak gini. Jadi ketika katakan apa bedanya, berubah nggak berubah ya. Dari zaman aku masih mahasiswa, zaman aku SMA, kita sudah sering diskusi seperti ini. Jadi bagi saya nikmat-nikmat aja. Kalau nggak diskusi kayak gini, saya malah pusing. Kalau nggak ada lagi soal yang saya pikirkan, saya malah pusing. Justru yang seperti yang membuat saya hidup. Kita ngomongin agak. Aku muda kan? Gak tambah tua kan? Enggak. Gak tambah tua ya? Iya. Karena saya Gendut mikirin ya, kayak gini-gini dengan teman-teman saya. Apa gendut ya? Loh artinya apa? Kalau gak ada dipikir malah saya pusing. Mas. Just kidding. Ini enggak kita geser. Gak maksudnya berat sih? Enggak kan lu Pak. Aku mau tanya. Ini penting nih. Aku sekarang bertanya sama kamu nih. Ya. Kok kamu anggap hal-hal ini berat ya? Iya karena berat ya? begini loh Mas. Satu. Apa? Lu harus mengkoordinasi menteri-menteri yang punya ego sektoral masing-masing. Yang merasa. Enggak, Pak Prabowo sudah. Tunggu sebentar. Terbukti tidak Pak Prabowo sudah. Enggak, ini kan menteri-menteri. Menteri-menteri lu harus mengkoordinasikan menteri-menteri itu. Yang kedua, menteri-menteri ini kan pasti lebih ngereken citra dia di depan Pak Prabowo ketimbang di depan lu kan. Menteri-menteri itu ya ngapain loh Budiman, udah kirim dirjen aja. Itu kan itu gimana cara mewujudkan pengentasan tidak terjadi seperti itu. Terus satu lagi ya. Enggak, saya mau katakan saya bantah. Oke. Kita udah menteri-menteri datang. Oh datang ya? Oh datang. Kita datang sana atau mereka datang ke tempat kita, datang. Oh keren. Kita pernah undang beberapa menteri, datang. Lu punya WA group gak? Apa? WA grup menteri ada. WA group menteri keseluruhan atau khusus di pengentasan kemiskinan? Keseluruhan. Itu yang paling sering update info siapa sih? Kalau di menteri itu WA menteri itu yang paling sering update itu siapa? Yang sering ada Pak Aris, Pak Bisus. Pak Bisus gitu. Apa lagi ya? Pak Natalius Pigai sering. Pak Pigai. Pak Pigai. Yang lainnya juga sering sekali. Beberapa Menko, Pak Sesnek, Pak Seskap. Saya sesekali. Kalau ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun Pak, gitu-gitu. Oh ya, ulang tahun, Natalan, Lebaran, makasih. Pernikahan. Tahu aja gitu ya. Udah nih gue balik lagi sini deh. Aku mau tanya, kamu belum jawab aku. Kamu belum jawab gantian sekarang nih. Iya. Gue tanya, gue agak tersinggung nih. Iya kenapa? Tadi mana? Kok mikirin berat-berat gitu? Aku tersinggung bukan apa-apa. Tersinggung pertama. Nah ini kerjaan saya dari dulu nih. Iya Mas. Ya terus apa? Jadi kenapa kamu meragukan saya nggak bisa memikirkan yang berat-berat? Gue nggak meragukan lu ya. Dan gue yakin Pak Prabowo bener nih naruh lu di sini karena kan emang lu di kehidupan rakyat tuh emang dari dulu bidangnya lu itu. Cuma saya membayangkan apa tuh kesuksesan BP Taskin ini banyak tergantung oleh kementerian lain. Ternyata saya mau katakan, ternyata mereka welcome sekali. Loh, kami ada programnya si Taskin ya. Sinergi percepatan pengentasan kemiskinan. Kita akan sudah dicoba dengan Bappenas. Nanti akan di 50 kota, kabupaten. Dengan Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi. Minimal dirjen atau sekjennya bahkan turun. Kalau dengan Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Sosial kita pernah tadi di Purworejo, di Serang, di Jawa Timur segala macam. Nah ini pertanyaan jebakan. Oh iya, artinya gak ada masalah. Ini pertanyaan jebakan dari saya nih. Artinya soliditas Kabinet Merah Putih dalam pengertian yang pernah dikatakan oleh Pak Prabowo ada masalah sumbatan komunikasi ternyata bisa diatasi. Mas. Ya apa tuh? Kalau BP Taskin di Kabinet Merah Putih saat ini tuh gak ada. Siapa yang bakal ngerjain kayak ginian? Gak tahu lah, yang tahu Pak Prabowo lah. Yang tahu speksnya kan Pak Presiden. Ya. Saya kan pernah cerita di satu medsos, di satu podcast, sorry. Saya pernah ditawarin di Menteri Luar Negeri loh, oleh beliau. Oke. Saya tolak Pak, saya ngurusin orang miskin aja. Sekarang lo nganggap diri lo berhasil gak sih jadi kepala BP Taskin? Oh saya gak puas, pasti belum puas. Belum puas ya? Ya belum lah. Saya punya benchmark, saya punya tolak ukur sendiri. Mas gini ya. Belum lah pasti. Kalau di Cina, apa itu tuh? kan satu partai. Dan Xiaoping atau siapa yang pemimpin Cina itu kan dia gampang tuh kalau pengentasan kemiskinan nih. Ini bukannya gue menganggap agak rumit di sini ya, tapi kan karena mereka satu partai, jalan ke sana, jalan ke sana. Ngomong aja lebih rumit karena demokrasi liberal kan. Itu kan dengan mudah aku tuh. saja, gak apa-apa. Mereka dengan mudah menetapkan harus begini ya. Itu dari sampai bawah jalan. Misalnya pendataan kaum miskin yang dilakukan oleh Cina. Ini menarik.
Kamu katakan bahwa di Cina itu kan politiknya selesai di Beijing, di bawah tinggal teknis kan ya? Ya. Menarik ternyata. Dalam pengertian ketika Pak Prabowo berbicara soal koordinasi antar daerah, antara kementerian. Saya nggak mau bicara yang sektor lain, sektor pengentasan kemiskinan deh. Bupati, wali kota dari partai apapun, bahasanya sama ternyata. Kita ini nggak seberbeda itu secara ideologis sebenarnya. Artinya apa? Yang bupati dari Gerindra, wali kota dari Golkar, gubernur dari PKS, bupati dari PDI yang nggak di luar pemerintahan ya, wali kota dari Nasdem, bupati dari PAN, dari PKB. Ketika ngomong kemiskinan, dalam pengalaman kami, saya nggak mau bicara yang lain ya, ternyata cara mereka melihat masalah di mana itu sama, nggak beda. Serius, nggak ada beberapa perspektif apa gitu, nggak ada. Sama-sama menyadari bahwa harus ada tenggat waktu untuk orang menerima bansos. Sekedar menerima menjadi berdaya, itu harus dibuat sama-sama. Kedua, perlunya ada pemberdayaan yang lebih berkelanjutan, sustainable, bukan cuma bansos BLT, ya. Ketiga, perlunya pengamanan sektor pangan. Ya, lahan-lahan pertanian jangan alih lahan, fungsi lahan. Keempat, perlunya investasi. Kelima, perlunya sumber daya manusia. Itu apapun partainya, bahasanya sudah sama. Tantangannya di mana? How to-nya. Bagaimana menjelaskannya? Masing-masing kementerian punya resepnya, oke? Tugas BP Taskin adalah membuat how to atau bagaimana metode masing-masing kementerian yang berbeda itu, karena memang sasarannya berbeda, ya. Ada kemiskinan di ketenaga kerja, ada kemiskinan di sektor pertanian, ada kemiskinan di sektor nelayan, ada kemiskinan di sektor pertambangan, ada kemiskinan di sektor investasi, ya. Kan masing-masing udah level teknis. Nah, inilah tugas BP Taskin. Tugas pertama nyusun rencana induk adalah membuat bahasa-bahasa ini ada semacam national language, ada lingua franca, bahasa bukan lingua, bahasa nasional. Bahasa nasional bersama. Itu di level teknis. Ternyata dalam pengalaman kami saat kami menyusun rencana induk, kami kan diskusi juga dengan beberapa kementerian, dengan Bappenas segala macam. Menarik Henry ya. Jadi gak ada sebenarnya perbedaan value. Masalah beda di teknis. Nah kalau soal teknis, ayo. Oke. Nah, Tadi udah ngomongin partai, sekarang partainya apa Mas Budiman? Saya kebetulan sudah. Kok langsung mundur gitu sih? Kenapa? Bukan. Biasa aja dong. Saya sudah menyerahkan KTP saya pada Sekjen Gerindra. Sudah. Tapi memang belum dapat KTA. Muzani atau Sugiono? Sudah Pak Sugiono waktu itu. Sudah Pak Sugiono. Belum dapat? Belum dapat KTA. Bareng-bareng kali sama Budi Ari waktu itu ngajuinnya. Oh enggak, saya sendiri waktu. Kebetulan pada waktu saya nyerahkan pada saat 5 Oktober, peringatan 5 Oktober di Monas. Kebetulan di depan saya Pak Sugiono, Menlu kan. Tapi saya panggil Pak Sekjen, saya enggak panggil Pak Menlu. Karena urusan saya pengen gabung ke Gerindra. Oh, udah kalau gitu serahkan aja KTP-nya. Ya, setelah acara selesai langsung saya kirim foto KTP saya. Oh begitu ya caranya ya. Tapi artinya kan tentu ada mekanisme sendiri. Oke. Ya artinya kan dilihat dulu KTP-nya. Ya pasti gitulah. Ya dong. Memang bludus masuk partai kan nggak bisa. Betul. Mas, apa tuh? Jadi kalau ditanya nih sama wartawan, Mas Budiman Sujatmiko, sebetulnya faktor apa penyebab utama masyarakat Indonesia masih ada yang miskin? Ya. Pertama, kurang uang, kurang akses, kurang aset. Kurang uang, kenapa kurang uang? Cuma sama. Enggak, sebentar. Enggak itu. Uang itu ternyata lebih suka datang kepada orang yang sudah punya uang. Catat. Ya. Uang itu, ini penting. Uang itu ternyata cenderung datang kepada orang yang sudah punya uang. Nah, ini tugas BP Taskin. Masuk akal ya. Memaksa uang itu datang kepada yang tidak punya uang. Itu sebatas jadi ada gunanya kan? Iya. Ada gunanya enggak? Ada, itu penting itu. Ya. Penting tuh. Iya kan? Tugas BP Taskin kalau dibiarkan sendiri, dia datang kepada yang sudah cenderung punya uang. Tugas BP Taskin, pipit. Nah, satu. Caranya gimana? Uang enggak semudah itu ternyata disemprit.
Kami tadi pakai metode apresiasi dan valuasi tadi itu. Terus tadi apa? Ada uang? Apa nggak ada uang? Nggak ada akses? Nggak ada apa satu gitu? Gak ada aset. Nggak ada aset. Oke. Nah inilah yang membedakan nanti kemiskinan di desa dan kemiskinan di kota. Oke. Di desa kebanyakan orang punya aset, walaupun sedikit, tanah atau rumah meskipun gubuk. Kalaupun nggak punya tanah pertanian, dia punya tanah dirinya sendiri atau rumah. Di desa kebanyakan punya aset, tapi kurang akses. Oke. Akses pendidikan, akses informasi, akses teknologi, ya, akses pasar. Cuma dengan ada undang-undang desa berhasil kita mendekatkan akses-akses itu. Tadinya desa hanya kuat di aset tapi kurang akses. Kalau di kota, akses banyak. Akses ke jalan yang mulus, Iya, iya. akses internet, Iya. akses sekolah yang bagus, akses apa pengetahuan, informasi, akses banyak. Tapi aset tanah tuh susah. Aset rumah tuh ngontrak. Bukan rumah pribadi, tanah tuh bukan tanah pribadi, kadang-kadang nebeng di tanahnya orang, itu kan aset nggak punya, tapi akses banyak. Kalau di desa asetnya ada, aksesnya nggak ada. Apa bedanya aset dan akses? Tahu gua. Aset itu sesuatu yang statis, Yes. akses itu dinamis. Oke. Kota itu dinamis, tapi karena nggak punya aset, kamu bayangkan kayak orang ikut lomba lari, nggak punya sepatu, nggak punya celana, training. Dinamis kan? Kamu bisa ikut lomba lari gitu, Ya. tapi nggak punya sepatu, nggak punya celana kan malu-maluin kan? Itu di kota tuh. Kalau di desa, aset ada, tapi kayak gini aja, asetnya mau dikembangin jadi apa ya? Kita kerja bertani tapi akses pasar kita nggak ada ya. Kita kerja tani, aset teknologinya untuk inovasi pertanian gua gimana ya? Itu di desa. Nah kalau uang itu semuanya. Nggak, itu bagus itu. Apa tuh? Uang cenderung mendatangi orang yang sudah punya uang. Ya. Itu jauh lebih baik daripada komentar kalau sudah selesai masak kompor dimatikan. Nah itu loh. Jadi gue udah mulai nangkep nih. Tapi tugas Benar, BPT Taskin benar, adalah benar. memastikan Benar. uangnya berubah sifat. Cocok lah Pak Prabowo menempatkan Mas Budiman di situ. Ini sudah hampir selesai. Jadi pertanyaannya agak pribadi nih. Apa tuh? Pada tahun 1997, seorang Budiman Sujatmiko pengen jadi Presiden Republik Indonesia. Sekarang masih pengen nggak? Pengen. Ada pernyataan itu? Cita-cita ingin memimpin Indonesia. Kapan tuh? 97 Pak. 97 itu saya barusan divonis. Nah, iya kan. Saya barusan divonis. Merdeka. Saya berteriak bahwa Karena apa? Bapak vonisnya dijelasin dong. Ini kan Apa? seolah-olah Bapak saya nggak ngikuti sejarah nih. Bapak divonis karena politik. iya kan waktu itu pengen jadi memimpin Indonesia kan. Saya ingin melawan Soeharto kan? melakukan perubahan Indonesia, betul. Iya. Iya. Ya lu mimpin dong. Masa berubah nggak mau mimpin? Ya, karena aku memimpin organisasi waktu itu ya. Ya. Pertama gini, saya ingin mengatakan bahwa saya menjadi jabatan. Kan ada orang ketika saya waktu DPR aja deh. Wah, kok Budiman ujung-ujungnya kekuasaan sih? Ya kan? Ya kan? Perjuangannya gak murni. Saya pernah tanya balik. Kalau saya dan teman-teman yang lain bukan cuma saya yang berjuang untuk demokrasi, saat punya kekuasaan waktu itu jadi DPR, itu kamu pertanyakan moralitasnya. Apakah berarti kekuasaan itu hanya untuk orang yang tidak pernah berjuang untuk demokrasi? Ya kan? Pertanyaan dibalas Ya pertanyaan. iya dong. Artinya gini, kamu kerja bakti, bangun rumah, terus kamu dapat kamar di rumah yang kamu ikut kerja bakti. Terus orang bertanya, Hensat nggak tulus tuh, buktinya dia ikut kerja bakti, ternyata mau nempatin salah satu kamar di situ. Kamu harus bertanya balik. Oke, kalau kamu mengatakan aku nggak tulus, gua balik. Kalau gitu yang berhak di kamar itu adalah orang yang tidak berhak kerja bakti sama sekali. Kamu anggap itu lebih keren, kamu anggap itu lebih masuk akal, kamu anggap itu lebih etis, kan gitu. Ya. Nah ini saya sambil menjawab pada orang-orang yang mengatakan, oh jadi aktivis ujungnya kekuasaan. Loh, kita ingin perubahan karena kita ingin Indonesia lebih baik. Untuk menjadi lebih baik ya kita harus punya otoritas dong. Kalau jadi aktivis, jadi politisi, inginnya kaya raya itu salah. Salah. Kalau terjun politiknya ingin kaya raya jadi jabatan itu salah. Tapi kalau orang terjun politik ingin jabatan, sah nggak? Boleh. Boleh dong. Ya. Terus what's wrong with it? Enggak gue Ya makanya. Enggak, saya ingin bertanya pada orang-orang yang mengatakan itu. Jadi menurut saya ketika bertanya adalah apakah Budiman Sujatmiko ingin jadi presiden? Ya. Kalau Anda terjun ke politik, Anda pasti punya 4 syarat untuk jadi manusia politik. Yes. Apa aja?
cinta rakyat, cinta pengetahuan, berorganisasi, dan butuh otoritas untuk mewujudkan cintanya pada rakyat, untuk mewujudkan program-program berbasis pengetahuan, dan untuk mengatur bangsa atau kota atau kabupaten atau desa sebagai sebuah organisasi. Wajar. Saya manusia politik, bukan politisi ya, manusia politik. Manusia politik syaratnya itu. Jokowi yang pernah ngomong gitu ya. Saya ini manusia politik. Lo yang ngajarin ya? Ya sorry terus. Ngajar. Dia presiden, masa gua ngajarin. Iya, maaf. Beliau tuh presiden kayaknya 7. Ya, terus masa gua ngajarin. Jadi bagi saya kekuasaan itu adalah unsur keempat dari manusia politik. Bukan unsur pertama ya. Iya. Artinya apa? Dengan kekuasaan kita lebih efektif. Tanpa kekuasaan pun ya kita tetap berjuang. Karena kita cinta rakyat, karena kita punya pengetahuan, atau terus mengumpulkan pengetahuan. Itu. Suatu waktu Pak Prabowo manggil Mas Budiman nih. Apa tuh? Mas Budiman Jatmiko. Kata tadi terakhir. Oh iya ini. Mas Budiman Jatmiko. Apa tuh? Saya merasa Anda bekerja baik sekali selama ini di BP Tasken. Oh, alhamdulillah kalau ada apresiasi itu. Terima kasih Pak Presiden. Saya ingin memberikan Anda tugas baru. Apa itu? Anda ingin memimpin kementerian apa? Jawabannya apa? Oh, itu bukan ande itu. Itu pernah beliau saya katakan tadi. Oh, Pak Budiman temannya saya jadi Menteri Luar Negeri ya. kan udah tadi. Ya makanya tapi aku jawab. Iya. Saya mau ngusir orang miskin aja Pak. Kalau bisa Pak. Tapi walaupun kalau beliau maksa ya saya iyakan juga. Cuma maksud saya lagi. Kalau bisa saya ngurusi orang miskin. Gitu Kalau kan. disuruh jadi Menteri Luar Negeri nggak mau sih? Apa tuh? Aku punya passion tentang politik luar negeri sejak SD loh. Iya, dan gue berapa kali kita ngobrol kan, Iya. emang passion lo ke sana. Cuma foreign policy started at home. Politik luar negeri yang baik dimulai dari pembenahan dalam negeri. Ya. Bukannya saya belajar HI, saya belajar geopolitik, saya belajar tentang China. Saya suka politik luar negeri sejak SD saya. Tapi awal saya jadi aktivis itu bukan karena politik luar negeri, karena kenapa ada orang miskin dan kenapa ada orang bodoh itu. Saya penasaran nih. Ternyata setelah saya dipercaya Pak Prabowo Subianto menjadi kepala BP Tasken, ketemu jawabannya. Ternyata mengatasi kemiskinan nggak sesusah itu, nggak serumit itu, dan bahkan tidak semahal itu. Asal kamu ikhlas dan otaknya dipakai dan punya kepemimpinan yang paham dan menghargai. Oke, ada yang ingin disampaikan Mas? Yang mau saya sampaikan tentang BP Tasken? Saya mau katakan, Ya. ternyata mengatasi kemiskinan tidak serumit itu, tidak sesusah itu, dan tidak perlu semahal itu. Asal masyarakat semua mendukung, gitu. Kalau masyarakat dari dulu juga pengen lintas dari kemiskinan, kepemimpinannya punya komitmen total tidak untuk itu. Saya mau katakan Presiden Prabowo punya komitmen total. Oh, Ikhlas. Saya mau katakan ini bukan karena saya anak buahnya, tapi juga dari orang yang pernah berhadapan. aku juga pernah berhadapan Prabowo. Ya iya. Ya enggak. Ya, artinya apa? Saya tahu bagaimana. Artinya ada komitmen total beliau. Dan terbuka bagi ide-ide terobosan. Ya. Nah, mumpung punya presiden yang suka diskusi, Ya. Baca buku. ikhlas. Kalau baca buku nah gampang. Yang penting mau diskusi nggak? Ya. Mau terbuka nggak? Pak Prabowo kemarin kan di Mampalang beberapa, saya pikir ada Henry Satria, harusnya ada di situ. Ngobrol, terbuka. Wow. Lebih keren gua nggak kelihatan kan daripada gua kelihatan kan. Ya. Kira-kira gitu Pak Henry. Jadi Saya katakan mengentaskan kemiskinan tidak serumit itu, tidak sesuai itu, dan tidak semahal itu. Saya bisa buktikan, BP Tasken mau buktikan itu. Mas, memang kondisi buat rakyat itu saat ini tidak ringan. Pasti. Dan rakyat sudah bekerja keras. Situasi juga kayak gini ya. Sudah bekerja keras untuk berjuang untuk hidupnya. Tapi memang gue harus katakan bahwa salah satu jalan keluar bagi kita rakyat Indonesia adalah percaya kepada pemerintahan Republik Indonesia saat ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Ya.
Karena itu menurut saya di pundak rakyat Indonesia lah sekarang kita letakkan harapan. Ya, budaya Pak Prabowo. Ya. Nah, bagaimana kemudian ini penutup benar-benar nih Mas, BP Taskin bisa membantu Pak Prabowo hingga di 2029 ini dengan maksimal. Kalau tadi Mas Budiman bilang nggak ada uang, nggak ada akses, nggak ada aset. Iya. Apakah itu kurang bisa, uang, kurang akses, kurang aset bagi kurang uang, orang miskin kurang tuh aset. karena itu ya. Bagaimana ini? Apakah bisa selesai di 2029? Yang saya pernah sampaikan pada beliau dan beliau memberikan arahan supaya itu dijalankan, ya mudah-mudahan, saya yakin bisa selesai murah, dengan cara murah. Jadi tugas Mas Budiman salah satunya adalah membuat uang, mendatangi orang yang tidak punya uang. Ya, salah satu tugasnya. Uangnya tidak harus dalam bentuk yang sama ya. Ya. Orang tidak harus sama ya. Ya. Itu tugas saya penasaran. Kenapa uang hanya mau berteman dengan orang yang punya uang? Kenapa koin hanya mau bertemu dengan yang sudah punya koin? Tugas kita mengubah koin menjadi poin. Luar biasa itu tadi Mas Budiman Djatmiko kalau kata Pak Prabowo. Pak Budiman Djatmiko. Terima kasih ya Mas ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.